Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita melanjutkan pemikiran-pemikiran kita, dan sesudah kita membicarakan benih Israel, lalu Yusuf berangkat ke Mesir. Sekarang kita akan melihat bagaimana kemudian menjadi satu bagian yang sangat indah di dalam kehidupan orang-orang Israel di Mesir. Tetapi juga kemudian ini menjadi satu awal titik di mana bangsa itu berkembang di sana, sekaligus mengalami kepahitan penderitaan yang luar biasa. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kejadian 46 1 sampai 7. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, iya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut. Pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Kemudian bagian yang kedua, ini bagian pertama dari bacaan kita, yaitu Yakub pindah ke Mesir dan Tuhan berjanji akan menyertai mereka dan menjadikan mereka bangsa yang besar di Mesir. Tetapi sekarang kita akan membaca Keluaran pasal 1 ayat yang pertama. Terus sampai kita selesaikan Keluaran 1 ya, pasal pertama ayat 8 dan selanjutnya. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka dan menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi menarik kalau kita pikirkan bersama-sama. Jadi orang Israel telah tiba di Mesir, Yakub dan seluruh keluarganya. Tuhan dalam mimpi berkata kepada Yakub bahwa Tuhan akan menjadikan Israel bangsa yang besar. Dan itulah kenyataannya. Kemudian bangsa Israel bertumbuh berkembang menjadi bangsa yang besar di Mesir. Tetapi kemudian naiklah dikatakan seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Tidak mengenal Yusuf dalam pengertian ia tidak pernah merasakan atau memahami apa yang dilakukan Yusuf di Mesir. Nama tinggal nama baginya sehingga dia tidak memiliki ikatan emosi. Kalau dibilang tidak mengenal lalu tidak tahu sama sekali, tentu tidak mungkin. Karena ada hierarki sejarah yang bergerak di Mesir. Tetapi tidak mengenal lebih kepada tidak memahami atau tidak merasakan apa dampak kehadiran Yusuf di Mesir. Sehingga dia kurang menghargai orang-orang Israel yang ada di Mesir. Maka apa yang dilihatnya adalah orang Israel memang sudah menjadi bangsa yang besar. Persis seperti janji Tuhan. Orang Israel sudah menjadi luar biasa banyaknya di sana. Tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi kemudian menjadi pertanyaan bagi kita tentu adalah, kalau mereka kemudian jadi bangsa yang besar dan itu sesuai kehendak Tuhan, kenapa Tuhan tidak jaga mereka terus-menerus? Kenapa mereka menderita? Kenapa mereka teraniaya? Loh, di mana janji Tuhan pada Yakub?
Saudaraku, di dalam memahami pimpinan Tuhan, menarik sebetulnya apa yang terjadi kalau kita sikapi dalam sejarah Israel. Ketika Tuhan berbicara, mulai dari kepada Nuh, lalu daripada Adam, ketika janji tentang juru selamat akan datang, kepada Nuh bumi tidak lagi akan dirusak, lalu kepada Abraham tentang keturunan yang banyak. Lalu jadilah sekarang muncul di dalam generasi Yakub menjadi bangsa yang jumlahnya banyak. Berarti Tuhan sudah menepati janji. Tetapi jangan lupa di sisi lain Tuhan juga berjanji akan memberikan Kanaan kepada mereka sebagai tanah perjanjian. Tetapi yang hebat, penggenapan janji melewati proses kehidupan yang tidak sederhana. Sehingga orang Israel semakin dianiaya, semakin kuat. Semakin dianiaya tapi juga semakin banyak jumlah mereka di tanah Mesir. Nah, karena penganiayaan itulah nanti kemudian mereka diperbudak dan itu menjadi tekanan yang sangat luar biasa. Di mana mereka diproses, diuji, disaring untuk mengenal Tuhan atau tidak. Mereka berinteraksi dengan kekafiran supaya mereka tahu bagaimana seharusnya hidup sebagai orang percaya nantinya. Sehingga pada waktu orang Israel dianiaya, orang Israel disiksa. Lalu mereka keluar dari sana di bawah pimpinan Musa. Nah, itu akan kita bicarakan berikut. Maka kita melihat bagaimana tangan Tuhan sebetulnya menolong, menuntun, membimbing mereka di dalam segala kelemahan dan kekurangan mereka. Mereka harus ke tanah perjanjian. Soal kenapa dan bagaimana caranya, itu menjadi dinamika dalam pemeliharaan Tuhan atas orang percaya, atas umatnya. Jadi saudaraku, ketika kita hidup di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan Tuhan, kita tidak bisa memesan bagaimana cara Tuhan bekerja atas kita. Atau kita merangkai sebuah acara lalu kita berdoa supaya Tuhan melakukannya. Seperti yang banyak dipahami orang masa kini di dalam doa. Sehingga tidak lagi ada penaklukan diri dan kesadaran penuh bahwa aku ini hamba dan Tuhan adalah Tuhanku. Jadilah padaku seperti kehendakmu. Doa Maria tak lagi terdengar. Atau bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Semangat dalam doa Yesus di Getsemani pun tak lagi ada. Semua tentang kita dan keinginan kita atas nama iman. Minta saja apa yang kau mau. Lalu Tuhan pun diatur. Sampai membingungkan sebetulnya yang jadi Tuhan itu kita atau dia. Atas nama kita anak raja, atas nama kita sahabat, atas nama lain-lain. Terjadi kekurang ajaran di dalam relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita mirip seperti orang kafir yang punya dewa. Yang bisa disuap, dikasih ini dan itu. Omong ini, omong itu. Dewa akan lakukan apa yang diinginkan. Ironis bukan? Mari kita belajar dari Allah Israel. Yang menuntun membimbing bangsa itu. Yang menuntun membimbing umatnya dengan caranya yang luar biasa itu. Dituntun, dibimbing. Dihajar sedemikian rupa. Sehingga kadang-kadang kita melihat seperti sebuah sandiwara yang tidak perlu. Ngapain mesti dilempar ke Mesir? Kenapa harus berkembang di Mesir? Kan bisa langsung dapat tanah Kanaan. Toh seluruh dunia punya Tuhan kok. Kenapa Tuhan gak set seperti itu? Saudaraku yang kekasih, gambar ini menjadi satu gambaran yang menarik bagi saya. Ingat Eden, ingat Adam. Adam Hawa ditaruh di tempat yang sangat manis di Taman Eden. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan banyak kesalahan. Ironis, yang paling utama mereka tidak percaya pada perintah yang Tuhan katakan. Justru Hawa membuka telinga dan percaya kepada apa yang setan katakan. Jatuhlah mereka. Selesai, ternyata tidak. Kejatuhan itu membawa dampak yang terus menggulung menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Sehingga akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka hidup dalam keberdosaan dengan segala konsekuensi yang dimunculkan. Penderitaan, kesakitan, kepahitan, hidup yang berat menjadi warna-warninya. Tetapi apa yang terjadi dengan orang Israel di Mesir? Di Mesir mereka persis seperti Adam yang terusir, terbuang. Mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka diperbudak kerja rodi yang sangat berat sekali. Sepertinya harapan sudah tidak lagi tersedia. Kepahitan, kegetiran itulah hari-hari mereka. Bahkan Mesir pun melancarkan lagi hal-hal yang sangat mengerikan. Sehingga mereka menggerakkan juga para bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan Ibrani melahirkan. Sehingga dikatakan kalau anak laki-laki bunuhlah, tapi kalau anak perempuan bolehlah hidup. Sehingga dengan demikian orang Mesir tentu berharap kalau anak perempuan tambah banyak itu menjadi tenaga kerja yang bagus. Yang tidak akan mungkin memberontak. Tapi laki-laki bisa berbahaya, maka dia harus dibunuh. Bayangkan betapa beratnya situasi pelik yang dihadapi orang-orang Israel di Mesir. Kepahitan, kegetiran yang tidak terbilang. Penyiksaan yang sudah menghilangkan harga diri. Tapi mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka disebut biji mata Tuhan, Israel yang terberkati.
Tapi bagaimana kenyataannya? Mereka terbuang di sana. Mereka terlunta-lunta di sana. Saudara-saudara, ayo objektivitas kita mesti kita lihat dengan baik-baik. Mari kita memandang hidup Israel seperti Tuhan sendiri memandang mereka. Itu sebab di tengah-tengah kegalauan, itu sebab di tengah-tengah kepahitan, kesedihan, sesudah masa keemasan daripada Yusuf hilang, sesudah penyambutan yang hangat itu berubah menjadi kepahitan, kegetiran dan amarah. Ini menjadi sesuatu titik yang cukup menakutkan. Maka titik itu pun jangan lupa menjadi bagian dari rencana Allah untuk membuat Israel merasakan apa yang mereka harus rasakan. Nanti waktu mereka kembali ke tanah Kanaan, sepertinya itu contoh seperti satu gambaran, seperti satu simbolik sebuah etape perjalanan hidup di kolong langit ini. Adam dan Hawa diusir, tapi kalau dia sadar dan kembali bisa masuk ke Taman Eden. Startnya dari yang bagus. Begitu pula dalam perantauan ke Mesir. Untuk gandum dan segala yang berlimpah karena Yusuf yang menjadi kepala di sana. Tetapi harus kembali dari kepahitan, kegetiran di kemudian untuk menginjak tanah sejatinya, Kanaan. Bukankah hidup orang percaya juga sama? Kita di sini dalam kesementaraan, bertanding dalam kepahitan, mengalami kegalauan, kesedihan. Tetapi itu akan berakhir dan kita akan masuk ke Yerusalem yang baru, Kanaan yang sejati itu. Alangkah indahnya hidup ini. Sehingga bagaimana kita belajar untuk memahami hal-hal yang penting dan bagaimana kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Nah, ini perlu. Jadi kita tidak bisa membaca seakan-akan Tuhan tidak menepati janjinya kepada Yakub. Bangsa yang besar itu janji Tuhan. Bukan bangsa yang tanpa persoalan. Bangsa yang diberkati itu janji Tuhan. Tapi bukan gelap mata ya. Kalau tidak taat ya tidak ada berkatnya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini perlu diluruskan. Nanti kita akan melihat berala bagian berikut. Yang disebut Israel itu yang mana? Ada selektivitas yang ketat kok. Maka dalam perjanjian lama, itu kita akan lihat dalam perjanjian baru pun akan tampak nyata. Tetapi mari kita konsentrasi dulu kepada bagian poin ini. Orang Israel pergi menuju Mesir. Disambut bagaikan pahlawan yang menang pulang dari pertempuran. Luar biasa sekali. Tapi kematian Yusuf menjadi malapetaka yang mengerikan sekali. Tapi kembali gegap gempita dinyatakan Tuhan akan memimpin mereka keluar dari sana. Karena memang Tuhan sudah sediakan tanah, bukan Mesir, tapi tanah Kanaan. Jadi proses pemeliharaan Tuhan adalah sesuatu yang seringkali kita sebut sebagai progresif. Sesuatu yang bergerak terus berjalan menuju kepada titik yang makin hari makin jelas, makin jelas, makin jelas, makin jelas. Progresnya itu makin tampak nyata. Bekerja secara tahap demi tahap dan luar biasa. Sehingga kalau kita menangkap outline dari seluruh Alkitab, mulai dari penciptaan hingga kejatuhan, dari kejatuhan hingga penebusan, dari penebusan hingga kekinian gereja Tuhan. Saya kira hidup kita semakin hari akan semakin merdeka. Karena semakin memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Kita tidak menjadi serba tahu karenanya. Kita tidak akan tahu hari esok. Tapi kita tahu Tuhan pasti pelihara kita besok. Ini keunggulan iman Kristen. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih, realita yang dihadapi orang Israel harusnya juga jadi pembelajaran bagi kita. Ketika kita hidup dalam kepahitan, kesulitan, kegetiran, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Sebaliknya ketika kita itu dalam kejayaan, masa keemasan, lalu berpikir Tuhan penuh-penuhan memberkati kita. No. Tiap situasi punya pergumulan yang luar biasa. Yang kita mesti belajar bersama-sama. Dan di dalam mewujudkan rencana Tuhan itu, Tuhan memakai realita kehidupan sehari-hari kita. Situasi sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya. Bagaimana Yusuf bisa menjadi orang penting di Mesir? Karena itu masalah sosial yang tidak sederhana. Itu juga masalah ekonomi yang akan membangkrutkan bangsa. 7 tahun panen dan 7 tahun kelaparan. Bisa jadi kalau orang tidak mengerti, 7 tahun panen dia akan pesta pora. 7 tahun kelaparan dia akan mati merana. Tapi Tuhan tolong. Lewat Yusuf, Mesir diselamatkan. Problema sosial yang bisa muncul, sebuah pemberontakan rakyat karena lapar, tak ada. Sebuah problema ekonomi yang terjadi pemiskinan luar biasa, tak terjadi. Yang ada, kemudian Yusuf menjadi penyelamat bagi Mesir. Sehingga Mesir tetap punya masa depan. Tuhan tolong kan. Tetapi judul yang sama pun terjadi. Yusuf yang kemudian membawa keluarganya
untuk menginjakan kaki di Mesir. Bertumbuh berkembang menjadi satu bangsa. Di dalam keharuman nama Yusuf. Tapi waktu berjalan, sejarah kan selalu mencatat catatan baru. Naik generasi raja yang tidak mempunyai rasa emosional atau ikatan yang spesifik. Atau pemahaman penghargaan yang cukup terhadap Yusuf. Sehingga baginya Mesir hanyalah orang Israel hanyalah beban di Mesir. Orang Israel ini harus dimanfaatkan jadi tenaga. Tapi lihat mereka bertumbuh berkembang, laki-lakinya makin banyak, cukup berbahaya. Maka mereka membantai dan membunuh tiap anak laki-laki yang dilahirkan. Dan membiarkan anak perempuan untuk hidup supaya bisa diperbudak. Mengerikan. Bukankah Israel jaya karena keemasan masa Yusuf? Yes. Tetapi bukankah Israel juga sengsara di Mesir? Justru karena masa keemasan itu habis? Yes. Kalau begitu, kehidupan Israel di Mesir sangat tergantung pada Yusuf? Tidak. Pada siapa? Tuhan. Tuhan pakai Yusuf membawa Israel di sana. Tapi Tuhan juga memakai sejarah. Ketika Yusuf dilupakan menjadi sengsara bagi Israel. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Nggak ada yang salah di sana. Tuhan tidak jahat. Tapi ada masa yang harus dilewati. Ada periode pemrosesan yang harus dijalani. Dan itu sebetulnya terjadi dalam hidup saudara dan saya, di dalam hidup kita. Hanya seringkali kita menjadi cengeng untuk menghadapi realita pergumulan yang ada. Dan kemudian kita melacurkan diri pada ketidakbenaran. Itu yang menakutkan. Hidup kita menjadi penuh dengan kekacauan, kemunafikan. Kita sudah dirusak dengan berbagai pemikiran-pemikiran. Dinabobokkan dengan berbagai argumen-argumen yang kacau, yang salah. Bahwa hidup kita, jalan kita, hari-hari kita menjadi sesuatu hidup dan jalan yang akan mulus kalau terus sama dengan Tuhan. Apa iya? Hati-hati. Di antara orang Israel yang menderita banyak yang brengsek, banyak. Tapi banyak yang benar, banyak. Kenapa yang benar mesti ketiban gara-gara persoalan yang brengsek? Itu hidup. Tuhan tidak akan membuat saudara menjadi terpisah di dunia ini. Lalu saudara akan dapat matahari, orang jahat tidak. Tidak. Jadi mari kita buka mata kita pahami iman dengan benar. Jangan dinabobokkan dan jangan termakan oleh khotbah-khotbah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Percaya sama Tuhan, semua urusanmu beres. Mana bisa? Kita tetap akan punya urusan. Tapi percaya pada Tuhan kita diberi kekuatan menanggung berbagai persoalan. Percaya kepada Tuhan kita akan diberi kemampuan untuk melihat berbagai peluang untuk bisa menikmati dan menggapai kemenangan. Tapi bukan berarti kita lepas dari semua. Oleh karena itu apa yang dialami Israel menjadi proses pengujian yang luar biasa. Karena itu jangan cengeng terhadap hidup saudara. Jangan gampang merengek dan menangis karena berbagai persoalan yang kita alami dalam kehidupan. Kepahitan, kegetiran tetap mengharnai hidup orang percaya sekalipun. Kepahitan, kegetiran, perbudakan justru dialami oleh Israel ketika mereka bertumbuh berkembang pertama kali sebagai bangsa yang besar. Justru dalam situasi perbudakan. Bukan kemerdekaan. Camkan itu, pikirkan itu baik-baik. Tetapi ingat juga, tidak ada yang salah di sana. Tuhan tidak salah di sana. Tuhan punya rancang bangun yang hebat. Yang salah kita. Karena seringkali salah ngerti dan tak ngerti apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu saudara, apa yang terjadi terhadap orang Israel di dalam histori itu, dalam sejarah itu. Perlu kita gali dalam berbagai perspektif. Supaya kita tidak terjebak hanya sekedar melihat satu kehidupan bangsa besar, bertumbuh, berkembang, selesai sudah. Ironis. Banyak orang pergi misalnya ke Holy Land Tour. Pergi ke Mesir, nanti pergi Israel. Orang pada rame take a picture saja. Mau buat foto, beli kenang-kenangan. Tapi sedikit sekali yang berminat belajar. Kalau sudah banyak belajar, malah kadang-kadang ada yang ngomong. Aduh, kok kita terlalu serius amat sih? Kita kan mau santai-santai. Ironis juga ya. Wow, saya enggak ngerti. Tentu saja santai dalam pengertian jalan-jalan. Ya iyalah. Itu kan sudah berubah pemandangan. Nikmati itu. Tapi bukan berarti itu pengabaian terhadap pembelajaran. Untuk apa Anda pergi ke Israel kalau Anda tidak pernah bisa mengerti dan belajar realita Alkitab yang hadir dalam kehidupan nyata? Justru pergi untuk berbagai ide dan pikiran-pikiran spekulatif, itu berbahaya sekali. Maka kalau saudara melihat sejarah ini, menarik sekali. Apalagi kalau kemudian kita diduduk di situ ya Rameses, kota yang dibangun dengan paksa oleh orang Israel misalnya. Wah, saya dengar sekarang itu jadi kota mati. Kita menapak tilas perjalanan itu. Ya.
bagaimana secara luar biasa. Tetapi semua proses menjadi bagian yang menarik. Sehingga sejarah itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Pergumulan. Dan Tuhan yang memelihara Israel adalah juga Tuhan yang memelihara kita, bukan? Tuhan yang sama, yang berkarya dalam kehidupan kita. Nikmati hari-hari dan pemeliharaannya yang luar biasa. Tapi jangan lupa dalam pemeliharaan bisa terjadi berbagai kesulitan, bahkan malapetaka yang tak pernah terbayangkan. Tapi satu yang perlu kita tahu, iman, pengharapan, kasih menghidupi kehidupan kita sehingga kita lewat darinya. Bahkan menambah catatan sejarah dalam hidup kita. Tuhan tolong kita lagi. Waduh, luar biasa. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, kehilangan masa keemasan Yusuf memang menjadi malapetaka bagi Israel. Tapi kehilangan masa keemasan Yusuf menjadi bagian pembentukan Israel. Di titik kehilangan masa keemasan, ketika orang tidak mengenal Yusuf, justru Israel sudah mencapai puncak kebesaran dalam segi kuantitas dan jumlahnya. Sehingga menimbulkan satu situasi yang cukup menakutkan bagi mereka yang memandangnya. Takut kalau dia memberontak, takut kalau dia duri dalam daging. Pengakuan kata itu sudah menunjukkan kebesaran Israel sebagai bangsa. Tetapi di situasi yang terjajah. Dan ingat, semua itu menjadi jalan yang luar biasa. Yang Tuhan pakai untuk membawa dan membentuk bangsa itu. Hidup saudara, hidup saya. Tak akan mulus seperti apa yang kita bayangkan. Selalu ada batu dan kerikil dalam kehidupan. Berbagai persoalan datang silih berganti, jatuh bangun jadi biasa. Tapi satu yang kita tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Semoga Anda tidak lagi cengeng dan coba-coba membeli berkat Tuhan. Tapi belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan memberkati segenap hidupmu. Selamat menikmati hari-hari yang tak selalu seperti yang kita kehendaki. Tuhan memberi saudara kekuatan. Seperti Israel diproses dan dibentuk oleh kasih Tuhan. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk hari-hari kami. Terus tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk apa yang terjadi bagi bangsa Israel di Mesir, kiranya jadi pembelajaran bagi kami. Masa keemasan bisa tiba tapi bukan berarti bertahan seumur hidup. Namun ketika kegelapan itu datang bukan berarti malapetaka yang mematikan. Karena ternyata semuanya merupakan bagian daripada proses pembentukan kami sebagai orang percaya. Untuk tahu dan bergantung kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Terima kasih. Karena itu ya Tuhan, Tuhan kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu, supaya kami menyenangkan hati-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.